Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Junaidi SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Rembang. Di sini saya akan memaparkan video tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara dalam pembailan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Langsung saja Bapak Guru hebat, berikut adalah video hasil wawancara yang telah saya laksanakan. Langsung saja Bapak Guru hebat. Berikut adalah video hasil wawancara pada sesi pertama, yaitu wawancara dengan Ibu Muhimmatul Aulia, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Kepala Sekolah di SDN Giles, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Berikut adalah hasil wawancaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Eli. Selamat pagi Pak Jo. Gimana kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah untuk hari ini. Gimana dengan kabarnya Pak Junaidi? Alhamdulillah saya juga baik Bu hari ini. Oke Bu Eli, seperti janji saya kemarin ya Bu Eli. Ya. Jadi hari ini saya akan melaksanakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan. Ya. Apa yang bisa saya bantu untuk Pak Junaidi? Oke Bu Eli, di sini saya bermaksud ingin mewawancarai atau ngobrol atau sharing terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan nilai-nilai kebajikan selaku dengan di sini sebagai kepala sekolah. Jadi di sini Bu Eli bisa untuk sharing permasalahan yang mungkin selama ini yang berkaitan dengan di SD Negeri Giles Bung ya. Selama mungkin meskipun hanya sebentar pasti kan mempunyai suatu permasalahan terkait dengan itu. Mungkin Bu Eli bisa ceritakan permasalahan-permasalahan yang pernah jenengan alami saat berada atau menjadi kepala sekolah di SD Giles ini. Ya, mungkin maksud jenengan ini mengulas atau dari kasus yang pernah saya alami dan keputusan atau kebijakan-kebijakan apa yang saya ambil pada kasus itu. Kan gini Pak Joni, namanya manusia itu kan tak lepas dari kasus kan? Suatu permasalahan gitu. Iya. Dan kasus itu pasti sering muncul kadang tanpa kita minta, tanpa disengaja juga. Iya, tanpa disengaja. Ya namanya manusia kan mintanya nggak ini berkasus kan. Apalagi di sini saya sebagai kepala sekolah yang merupakan Pak, intinya pada sebuah kasus itu mau tidak mau saya sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan dan kebijakan sekiranya keputusan dan kebijakan itu tidak merugikan salah satu setidaknya bisa membuat senang dari komponen-komponen yang ada pada kasus atau permasalahan. Jadi jenengan tentunya secara tidak langsung juga pernah gitu ya mengalami suatu masalah. Oh itu pernah banget Pak Jo. Nah itu masih saya anggap masih hangat-hangatnya. Oke, untuk selanjutnya Bu Eli, jadi jenengan tadi sudah menceritakan banyak sekali ya. Jadi kemudian mungkin selama ini Bu, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mungkin dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini Bu? Bisa dengan ceritakan? Ini yang saya hadapi itu yang ini salah satunya saja Pak Joni. Ya, bisa salah satunya. Kalau nanti untuk semua kasusnya mungkin tidak cukup untuk pertemuan waktunya, kita kali ini. Bisa next time. Nah kita bisa bertemu lagi. Ya. Untuk salah satunya itu kasus masalah ini bisa untuk dilema etikanya itu dari individu kelompoknya di sini masyarakat paling mudah dari sini itu kan dari kami lah bukan saya pribadi itu kemarin itu kan mau membuat pembiasaan lah dengan saya katakan sebagai anggota kan masalahnya di sini itu kan
wali murid atau orang tua kalau mengantarkan anak itu masuk ke dalam jam datang sekolah itu. Iya, pagi itu Pak Jon itu masuk ke area sekolah kan seperti itu. Berarti di dalam area Iya, lingkungan sekolah itu gitu Bu? tidak, itu maksudnya tidak anaknya dituntun gitu enggak, motornya langsung masuk. seperti itu tuh sudah menjadi catatan saya setahunan lah, karena saya di sini sebagai kepala sekolah kan baru setahun bisa dibilang. Sebenarnya itu waktu saya masih jadi guru itu juga sudah seperti itu, tapi kan saya hanya sebatas guru kan itu gak berani lah mau ambil kebijakan atau keputusan ya seperti itu. Nah itu kemarin di awal tahun ajaran baru ya Juli sudah berjalan gitu ya, itu saya kan mencoba ini mau menerapkan kepada ini, saya memberitahu pada wali murid kalau soalnya apa, dari motor yang tidak terparkir rapi itu kan mengganggu Pak Guru, Bu Guru yang hadir sampai iya mau masuk aja itu sampai kadang nggak bisa, sampai apa ini titit dulu wali muridnya ya seperti itu. Nah itu kemarin itu kan saya ini dari saya pribadi, terus itu kan kemudian saya konfirmasi juga sama Bapak Ibu guru kan ya, itu saya buat pembiasaan ya. Saya kira belum ke aturan itu gimana ini apa ini kalau habis ngantar anak langsung pulang kan gitu ya, terus sampai gerbang ditutup toleransi jam 7, 10 sampai 15 menit. Nah ternyata dari situ ada salah satu lah, salah dua lah, salah tiga lah dari wali murid atau dikatakan masyarakat gagal paham. Gagal pahamnya itu sampai menimbulkan suatu pikiran, nek di SDN Budes itu seperti itu aturannya, nanti nggak ada yang di sekolah bisa sampai gitu. Berarti permasalahannya cukup kompleks Bu. Jadi jenengan ingin membuat suatu pembiasaan pada saat jam jam perkenalan siswa agar motor itu iya, motor tidak rapi, teratur dan seperti itu. Itu juga kaitannya dengan berkaitan dengan individu melawan kelompok yakni iya, masyarakat. Meskipun tadi kan kelompoknya kan ya dalam bentuk ini tadi individu, nanti kan akan merambah ke masyarakat juga. Kalau dari wali murid atau masyarakat itu menanggapinya maksudnya tidak sejalan dengan sepemikiran yang itu yang sekolah mau terangkan gitu maksudnya Pak. Jadi mungkin selama ini Bu Eli, bagaimana jenengan menjalankan atau mengambil keputusan terkait permasalahan itu tersebut Bu, terutama untuk kasus-kasus yang seperti jenengan ceritakan tadi, pengambilan keputusannya seperti apa Bu? Oh iya, untuk langkah-langkahnya itu seperti kasus itu tadi ya, yang pertama saya konfirmasi atau intinya musyawarah sama Bapak Ibu guru. Kenapa? Meskipun saya sebagai atasan kan nggak harus apa yang menjadi kebijakan saya harus dijalani, harus ada musyawarah atau kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Nah seperti itu. Selain itu juga ini tadi melibatkan komite, karena sekolah itu kan punya komite yang ini merupakan hubungan antara masyarakat yang menjembatani antara wali murid atau masyarakat kepada pihak sekolah. Kemudian itu Bu, terkait dengan permasalahan tersebut. Jadi mungkin dengan mempunyai hal-hal yang selama ini mungkin Anda anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan itu seperti apa Bu? Yang dengan Anda lebih efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang saya kira paling efektif itu ya dengan jalan musyawarah itu, kolaborasi. Karena kolaborasi sama teman anggota ini yang ada di sekolah dan termasuk yang ada di luar sekolah itu masyarakat, tokoh masyarakat maupun wali murid kan termasuk komponen untuk itu Pak Jon. Apa ini kegiatan atau program sekolah kan tidak lepas dari komponen itu. Nah, kalau misalkan kita membuat program dari pihak sekolah, dari saya pribadi atau Bapak Ibu guru itu oke, tapi kalau dari pihak luar misalkan tokoh masyarakat, wali
berjalan. Jadi saya itu yang paling efektif tuh berkomunikasi, berkolaborasi dengan ini teman sejawat, bapak ibu guru, kemudian komite beserta anggotanya, juga tokoh masyarakat dan wali murid, perwakilan dari murid wali murid. Jadi berarti jenengan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut dengan cara berkolaborasi menjadi musyawarah dengan komunikasi dengan kan penting. dengan rekan sejawat, kemudian komite dan juga tidak lupa kalau pentingnya adalah wali murid juga dilibatkan. Kemudian selanjutnya Bu, mungkin selama pengambilan keputusan tersebut pasti kan mempunyai sebuah tantangan Bu. Bisa jenengan tantangan mungkin bisa jenengan ceritakan tantangan apa yang mungkin bagi jenengan yang tertantang untuk menyelesaikannya juga Bu, tantangan tersebut. Tantangan yang untuk kasus ini masih kasus tadi ya, masih kasus yang saya sampaikan tadi ya. Kalau satu kasus itu ya tantangannya dengan wali murid. Karena apa? Karena kalau wali murid sudah tidak mendukung apa yang menjadi program sekolah, itu pasti efeknya kalau menurut saya pribadi sangat panjang. Jadi ini berarti bisa jangka pendek melawan iya seperti itu. Apalagi di sini itu kan ada MI. Jadi istilahnya ada saingannya. Iya seperti itu. Makanya mengambil keputusan atau kebijakan harus benar-benar saya paling matang itu ya kolaborasi dengan guru, kemudian baru saya sama komite sekolah dan juga tokoh masyarakat dan wali murid. Karena saya kalau sangat tertantang kalau sudah hubungan dengan masyarakat atau wali murid anak didik itu pasti sebenarnya sekolah itu kalau mau mengambil keputusan harus benar-benar yang matang, benar-benar matang. Benar-benar yang terbaik gitu. Ya, jangan sampai ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Karena apa? Tujuan pengambilan keputusan itu kan demi kebaikan bersama. Apa Pak Jokowi? Jadi mungkin dari pembicaraan Bu Eli tadi tantangan terberatnya adalah dari wali murid karena yang kita tahu dengan tadi sudah bercerita di SD ini punya saingan berbagai saingan berkaitan dengan mungkin pada saat pendaftaran siswa. Kemudian selanjutnya Bu Eli jadi di sini jadi kan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema itu. Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin bisa sharing atau bisa kolaborasi dalam menyelesaikan masalah tersebut? Berarti waktunya gitu ya? Iya, dalam hal waktu. Menurut saya itu tergantung kasusnya. Apa benar-benar mendesak harus diselesaikan atau kita bisa mencari atau menggali informasi dulu dari kasus itu, siapa saja terlibat dalam kasus itu dan siapa saja yang perlu dilibatkan untuk mengambil keputusan yang benar-benar bijak, tidak ada yang dirugikan seperti itu Pak. Misalnya contohnya seperti ini. Kalau untuk kasus masalah di kasus yang saya sampaikan tadi ya, itu berarti saya nggak bisa langsung ambil lanjut dalam hari itu juga. Karena apa? Karena waktu itu kasus itu kan ibaratnya kemarin itu gini. Itu ada salah satu dari ibu guru saya mendapat chat dari wali. Ya intinya tadi loh. Individu betul. Iya intinya tadi loh. Kalau aturannya seperti itu nanti nggak ada yang sekolah di SD itu informasi saya kumpulkan masuk di 5 etika juga begitu? Iya betul, saya kumpulkan dulu, saya beli informasi sumbernya dari mana kok ya intinya terus saya setelah mendapatkan informasi itu kan saya simpan intinya berarti wali murid ini gagal paham dengan aturan atau pembiasaan yang akan saya terapkan itu. Nah itu apa ini untuk masalah jadwal tadi, untuk kasus saya itu tadi yaitu saya mengambil lain waktu atau lain hari untuk benar-benar mematangkan apa yang akan menjadi keputusan saya untuk kasus itu tadi. Kalau memang kasusnya itu seperti anak berkelahi, nah di sekolah nggak kadang kan pas waktu jam istirahat itu kan bapak ibu kan di kantor gitu. Nah kalau seperti itu memang harus segera diselesaikan. Karena apa? Mungkin jenengan tahu sendiri di sekolah jenengan juga jangan jadi kalau anak itu bertengkar di sekolah, efeknya juga di rumah.
rumah kan seperti itu. gitu. Nah dari saya itu, kalau masalah itu nggak langsung saya selesaikan di sekolah, saya khawatir nanti kalau sudah ke rumah yang ketemu kan orang tua. Gitu. Kalau ketemu orang tua, apalagi sekarang kita memiliki dunia media sosial, omongan ini jadi itu jadi ini, itu kan hal yang wajar ya. Itu saya mengambil keputusannya di saat itu juga. Ketika saya berada di sekolah. Kadang soalnya kemarin itu kan ini sekedar cerita Pak. Kemarin waktu ada kejadian seperti itu, saya posisi nggak di sekolah, lagi ada acara keluar, itu ya akhirnya lain harinya. Nah, itu kalau seperti itu saya datangi ke orang tua. Saya selesaikan dengan Berarti bisa dikatakan Bu Eli memanggil orang tua tersebut Enggak, ke sekolah saya atau yang jenengan datang ke rumah? ya, saya yang datang. Ya jadi intinya untuk masalah menjadwalkan untuk mengatasi kasus itu kondisional aja. Kondisional ya, maksudnya kondisi dari waktunya juga atau kondisi dari ini kasusnya. Benar-benar harus diselesaikan itu bisa diselesaikan itu juga, apa nunggu kita cari informasi dulu biar kita bisa memutuskan suatu keputusan yang tidak ada yang dirugikan, endingnya bisa bahagia, rukun, kan seperti itu Pak. Berarti bisa dikatakan dengan klarifikasi dulu Bu, iya, bagaimana betul, permasalahan itu bisa istilahnya tidak tidak ke hal-hal yang negatif Bu. Jadi melibatkan berbagai banyak pihak juga seperti yang jenengan ceritakan tadi. Mungkin dari tadi kan saya jenengan sudah menceritakan tentang tantangan. Mungkin dari tantangan tersebut juga ada kemudahan-kemudahan dengan apa namanya, misalkan dengan jenengan berkolaborasi seperti apa Bu? Mungkin kemudahan-kemudahan yang jenengan miliki dari sekolah ini Bu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu ya tadi kembali lagi kita membangun komunikasi. Karena apa? Meskipun kita itu saya sebagai kepala sekolah, mungkin kan kadang namanya manusia kan punya suatu harapan dari pribadinya sendiri lah, punya suatu keinginan. Nah itu keinginan itu kan nggak harus diwujudkan dari apa yang saya mau Pak. Itu yang memudahkan saya untuk mengambil keputusan itu satu tetap tadi membangun komunikasi, kemudian bekerja sama seperti itu. Nah, yang pasti nanti endingnya pun juga saya harus memutuskan. Nah, tapi saya kan mencari informasi itu tadi, saya jadikan bahan pertimbangan, apalagi di sini kan saya juga punya guru senior ya Pak Labib, meskipun beliaunya itu masih guru, tapi kan setidaknya bisa jadikan saya kadang mendikani orang yang lebih sepuh ini lebih mandes gitu loh. Mungkin dari harus berpengalaman juga. Dari berpengalaman, kemudian dari pandangan yang muda-muda, kalau yang mendikan itu sesepuh itu kan seperti itu. Makanya itu saya selalu minta pendapat, saya ceritakan itu Pak Jon. Ada kasus seperti ini Pak, Bu, terus guru, Bapak Ibu guru saya terus kalau begini-gini lah. Pihak apa yang mana yang harus dilibatkan pun itu saya balik ya itu tadi menurut Pak Jan mengumpulkan informasi ya. Jadi membangun komunikasi terus bekerja sama itu tadi sangat membantu saya dalam memutuskan sebuah keputusan yang bijak. Itu terkait dengan ternyata banyak juga ya, mudah-mudahan dengan adanya mungkin di sini misalnya seperti yang Bu Eli ceritakan dengan rekaman sejawat yang lebih sepuh, mohon maaf iya, itu senior lah ya. Jadi mungkin selama pengambilan keputusan Ibu Bu Eli mungkin adakah wali murid yang dengan tadi yang yang kelompok itu jadi mungkin adakah wali murid yang mungkin kurang menerima dari pengambilan keputusan yang Ibu laksanakan? Iya, itu pasti Pak Jan. Untuk masalah namanya keputusan seperti kita dalam musyawarah itu kan hasil keputusan kan semua nggak sepakat, nggak menerima, nggak setuju. Kadang pun menerima pun menjalankannya dengan hati tidak legowo kan seperti itu. Ya. Tidak sepenuh hati istilahnya. Iya, tidak sepenuh hati lah. Dari wali murid itu atau ya dari orang tua itu ya paling tidak ada 1, 2, 3 lah. Itu tadi yang saya ceritakan. Yang tidak menerima, yang gagal paham itu. Akhirnya ini membuat asumsi sendiri, yaitu tadi disebarkan malah melalui itu
di media sosial. Jadi pesan itu kalau nggak seperti itu, nah itu yang kebetulan yang mendapat laporan itu kan Pak Nur itu terus cerita sama saya itu tadi. Nah, oh berarti akhirnya apa itu ya termasuk ini akhirnya itu endingnya itu ya sudah gimana ya, namanya kita mengambil keputusan itu kan nggak bisa egois kan gitu. Kalau saya sudah membuat aturan seperti ini ya harus mengikuti, harus mentaati kan seperti itu. Itu akhirnya untuk keputusan yang tidak merugikan ya ini dengan dilema etika memang benar ya, karena saya sendiri harus mengambil keputusan yang kan sama-sama benar baik melawan benar itu gitu, Pak Jon ya, karena menurut saya itu kan benar mendisiplinkan anak juga benar, ya untuk kehadiran biar tepat waktu, biar suasana sekolah itu enggak kondusif gitu ya. Ya kondusif, soalnya dalam waktu upacara itu Semrawut ya. Iya ngomong sendiri gitu. Saya sebenarnya itu riset sudah 1 tahun gitu Pak Jon. Terus akhirnya itu ya ini memang dilema itu kan memang benar melawan benar. Benar menurut wali murid, juga benar menurut saya pribadi kan. Akhirnya kan tetap kita harus mengambil keputusan di tengah-tengah. Ibaratnya dari pihak sekolah juga merasa nyaman, tidak terganggu dengan suasana keramaian ibu-ibu yang antar anaknya itu. Kemudian dari wali murid pun tidak tersinggung, tidak salah paham dari apa atau dari aturan atau pembiasaan yang saya terangkan tadi. Itu akhirnya itu keputusan saya itu ya gerbang jadi cukup, yaitu tadi dengan saya mendekati wali murid, soalnya kan saya ibu-ibu gitu. Jadi saya ada wali murid yang rumpi itu pendekatan secara santai lah, secara slow itu saya dekati. Saya bilang gini, nek misalnya jenengan nggak siap dengan penutupan, iya maksudnya pembiasaan aturan seperti itu, jenengan harus siap antar anaknya sesuai jam masuk sekolah itu pukul berapa. Nanti kalau misalkan jenengan mau nungguin, jenengan posisinya di sini dan motornya dipakai itu loh Pak Jon, langsung parkiran ini di bawah pohon itu ya, di bawah masalnya itu suka serandom gitu mau parkir di mana. Misalkan kok anaknya diantar kelas 3 ya motornya di depan kelas 3 kelas 6 ya seperti itu Pak Jon. Jadi tetap saya pendekatan tadi itu kan. Ini kan pertanyaan jenengan ada yang tidak menerima, ada itu pasti. Memang di sini kasus pusat dilema etika jadi sama-sama benar lawan. Iya benar memang benar lawan benar kan gini, benar menurut kami kita lah kan belum tentu benar menurut yang lain. Nah seperti itu. Ya tadi cukup panjang juga nih kasus dari Bu Eli dan endingnya juga terselesaikan Bu ya. Alhamdulillah itu juga tadi melibatkan semua pihak, terutama intern sekolah dulu lah. Kita tetap kan kalau ada masalah, ada kasus tetap intern sekolah harus tahu. Karena apa? Nanti kalau dari sekolah saja tidak tahu, gimana nanti kalau jadi pertanyaan di luar? Ya, di luar. Itu malah kan menghasilkan ada pertanyaan dari orang tua. Ya seperti itu loh. Kok Pak ini nggak tahu, Pak itu kok nggak tahu, berarti masalah. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, dari saya pribadi intern dulu, meskipun dalam sekolah ini kan banyak komponen tadi ya, baru saya itu terus ke komite, ke tokoh masyarakat, keluarga pes. Jadi apa namanya dari pembicaraan ini dari kasus dilema etika ini dengan sudah mengambilkan beberapa keputusan, kemudian sudah membuat langkah-langkah yang sangat baik. Kemudian untuk pertanyaan terakhir dari Bu saya Bung Geling, jadi dari permasalahan ini ya, pasti ada pelajaran atau pengalaman yang bisa dipetik ya. Sekali mungkin bisa jenengan ceritakan dari kasus itu yang bisa jenengan untuk menjadikan pengalaman atau jenengan petik untuk membuat keputusan di lain hari ini. Menurut saya dari semua yang saya ceritakan, mulai dari memahami kasus, timbulnya kasus, kemudian langkah-langkah efektif, pihak mana yang saya libatkan dalam pengambilan keputusan itu tadi, kemudian tantangan yang namanya kasus pasti ada tantangan. Kita mau mengambil keputusan itu pasti punya tantangan, dan tantangan itu pasti di pikiran saya pribadi loh Pak Jon. Itu pasti sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa. Bahkan kalau saya pribadi itu malah sering memikirkan itu buruknya, kemungkinan buruknya, iya kemungkinan buruknya, karena
kemungkinan buruk ini kan berjangka panjang. Nah, berjangka panjang juga malah bisa kalau tidak tepat kita mengambil keputusan malah akan menimbulkan masalah baru, pemahaman baru bagi orang lain yang tidak menerima kan gitu. Ya seperti itu. Yang bisa saya petik atau yang bisa ambil pelajaran dari itu ya kita di komunikasi, kolaborasi seperti itu Pak. Artinya kita tetap tidak boleh egois meskipun kepala sekolah itu menentu keputusan atau kebijakan dari program-program sekolah. Saya anggap sudah cukup Bu Eli ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah Bu, alhamdulillah. Ya, jadi ini pembelajaran juga buat saya sekaligus mungkin bisa saya petik dari pembicaraan ini terkait dengan pengambilan keputusan, apalagi ini tentang dilematika ya, yang baik melawan baik, kemudian juga berkaitan dengan individu dan juga kelompok tadi yang diceritakan sangat guru dengan masyarakat juga. Tentunya saya yakin setiap sekolah, bahkan sekolah saya sendiri mempunyai sebuah masalah, dan itu mau tidak mau juga dari pimpinan juga harus mengambil keputusan tersebut. Jadi semoga apa yang saya sampaikan itu bisa memberi manfaat untuk Pak John, dan misal kok lain waktu Pak John memiliki kasus bisa sharing kepada saya. Gitu, pasti. Karena apa? Yang tua belum tentu segala keputusannya itu baik. Kadang yang muda bisa memberi contoh juga, mungkin yang muda banyak pengalaman juga nanti untuk masalah, tidak hanya masalah kasus ya pengalamannya, mungkin solusi-solusi dari sekolah jenengan itu bisa. Nah, semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat, barokah, dan apa yang menjadi tugas jenengan dimudahkan, dilancarkan. Sukses selalu buat Pak Junedi. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Eli atas waktunya. Jadi mungkin ini mengganggu jamnya Bu Eli selaku kepala sekolah. Saya mengucapkan terima kasih. Di lain kesempatan mungkin kalau saya punya masalah mungkin bisa sharing ke Bu Eli, dan Bu Eli dalam menjalankan tugas di kepala sekolah SDN Giles ini berjalan dengan lancar. Semoga tidak ada masalah di berikutnya bisa terselesaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan dalam Assalamualaikum. Salam. Silakan mungkin. Ada apa ini? Oke, gini Pak Dur, seperti jadi saya kemarin saya ingin mewawancarai kepada jenengan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya baik. Atau langsung dimulai atau bagaimana? Jadi di sini Pak Dur, di sini saya itu sebagai tugas guru penggerak di modul 31 ini tentang demonstrasi ketentuan. Jadi di situ sebagai CGP diminta untuk mewawancarai bisa jadi pemimpin gitu, bisa jadi kepala sekolah atau guru senior atau bisa juga dengan mungkin ketua RT gitu. Jadi yang pertama di sini tentunya jenengan sebagai guru senior pastinya pernah mengambil keputusan, dan keputusan itu nilainya itu berbeda. Artinya apa? Di situ itu jenengan terjadi dilema etika. Artinya apa? Pengambilan keputusan benar melawan benar. Jadi bisa jenengan ceritakan mungkin selama Anda bekerja itu mempunyai kasus yang berkaitan dengan dilema etika seperti apa? Baik, Alhamdulillah. Hari ini kita berbagi saja ya antara pengalaman saya. Terima kasih, saya jawab saja ini. Pengalaman dilema etika ini tentunya kita pernah mengalaminya. Saya sendiri mengalami bahwa antara saya dengan teman sejawat dan juga wali murid ini juga pernah terjadi, sehingga banyak terjadi pengambilan keputusan. Dilema etika ini memang menjadikan beban buat kita dalam mengambil keputusan.
contoh kecil mungkin antara saya memiliki usul atau pendapat demikian yang harusnya menurut saya itu betul, tetapi menurut dari sebagian teman-teman itu masih dianggap kurang baik. Nah, ini terjadi sesuatu yang perlu kita diskusikan. Oh, gitu Pak. Jadi berarti Jiran sudah pernah mengalami secara langsung itu. Kemudian Pak Tur di sini Jiran tadi menceritakan berbagai permasalahan. Mungkin bisa lebih spesifik dicontohkan satu permasalahan Pak Tur yang jenengan pernah alami di sekolah jenengan. Ya baik. Contoh kecil ini sekolah saya ini termasuk sekolah Dwiata. Jadi memang membutuhkan atau menuntut Bapak Ibu guru ini selalu kreatif, aktif, kreatif. Ini kita kan sebagai guru, apalagi saya guru termasuk guru yang menjadi motor penggerak untuk sekolah Dwiata ini, mengajak teman-teman atau membuat program yaitu bersih sampah, pemanfaatan sampah dan lain. Jadi di tempat saya itu ada kegiatan 3 menit jemput sampah. Kegiatan itu sangat baik dan didukung oleh Bapak Kepala Sekolah. Tetapi Bapak Ibu guru ini juga perlu ikut membantu, sehingga kegiatan itu supaya sukses. Tetapi karena mungkin Bapak Ibu guru ini juga masih belum punya kesadaran dan lain-lain, sehingga ini Bapak Kepala Sekolah juga merasa kurang mengingatkan atau mensupport, atau mungkin Bapak Ibu guru ini juga kurang punya kemauan untuk mendukung program ini. Jadi saya sendiri masih harus mengajak teman-teman itu untuk bisa aktif mengikuti program tersebut. Berarti salah satu masalah adalah saat dengan sebagai motor penggerak di Dwiata dengan program menjemput sampah itu guru-guru kurang aktif gitu. Ya, belum semuanya antara ada yang karena waktu kegiatan itu kan dilakukan setelah jam istirahat atau istirahat pertama. Anak-anak setelah istirahat, mungkin Bapak Ibu guru ini jam istirahat juga merasa jam istirahat, sehingga ini waktunya jam istirahat masuk, ini menyita mengambil waktu istirahatnya gitu Pak, sehingga mungkin waktunya itu yang kemudian jadi dari permasalahan itu Pak Dur, kemudian langkah-langkah jenengan yang jenengan ambil untuk mengatasi masalah tersebut seperti apa Pak Dur? Yang pertama pastinya kita komunikasi. Yang pertama komunikasi, ya identifikasi dulu pastinya ya. Identifikasi, oh ini ternyata yang dipermasalahkan adalah mengambil waktu tadi istirahat. Kemudian mengkomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, jadi mendiskusikan dulu, dan baru dengan Bapak Pimpinan kita mengambil rencana atau sikap bagaimana supaya program itu bisa sukses. Jadi langkah-langkah yang diambil yang pertama tadi mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian juga mengkomunikasikan dengan pimpinan kepala sekolah selaku atasan, kemudian membuat rencana program yang akan dilaksanakan. Kemudian dari permasalahan itu Pak Dur pasti kan mempunyai sebuah tantangan atau membuat tantangan yang akan jenengan ambil. Nah, selama ini mungkin tantangan apa yang jenengan ambil dari permasalahan tersebut? Ya tadi tantangannya pasti dukungan dari warga sekolah. Yang pertama tidak hanya mungkin Bapak Ibu guru, tapi juga siswa, kesadaran siswa tadi, kesadaran Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu gurunya itu bersama-sama memiliki kesadaran, memiliki itikat yang kuat, semangat, dan sehingga mau mengawal atau menjadi penggeraknya anak-anak menjadi contoh. Nah, itu tadi jadi permasalahannya, hambatannya itu tadi sementara adalah dari warga sekolah belum secara penuh belum memiliki semangat secara penuh untuk kegiatan program tersebut. Oh, jadi
inti dari tantangan itu yang saya tangkap adalah kurangnya dukungan dari semua warga gitu. Tidak hanya guru siswa saja, tapi juga guru, juga termasuk adalah pimpinan selaku kepala sekolah. Kemudian Pak Dur, dari permasalahan tersebut pasti jenengan mempunyai cara penyelesaian, dan di situ jadwal atau cara penyelesaian atau waktu penyelesaian itu jenengan selesaikan pada saat itu atau mungkin di waktu-waktu tertentu, Pak Dur. Baik, kalau masalah penyelesaian yang pertama tadi kan kita mengidentifikasi, kemudian mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan merencanakan. Nah, itulah rencana itu kita untuk menyelesaikan masalah itu tentunya dalam 1 minggu mengevaluasi tadi dengan Bapak. Jadi setiap 1 minggu sekali di akhir hari Sabtu itu kita evaluasi program ini bagaimana, kekurangannya apa, dan memang setelah lambat terus menerus tadi, kemudian setelah identifikasi kemudian evaluasi, pastinya akan dapat berjalan dengan program Itu jadi secara keseluruhan dengan itu mempunyai waktu estimasi 1 minggu gitu untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Ya, yang pertama pastinya 1 minggu, kemudian kalau sudah berjalan kembali ya waktunya kita tentukan secara berkelanjutan gitu. Oke, Pak Dur, selanjutnya Pak Dur untuk faktor-faktor tadi kan ada yang menjadi tantangan. Ya. Tentunya selain tantangan juga ada yang faktor yang mempermudah jenengan dalam mengatasi masalah tersebut. Juga jenengan bisa ceritakan faktor-faktor yang mungkin mempermudah untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak Dur. Ya, faktor ya tadi betul, pastinya ada yang menghambat, juga ada yang mempermudah. Itu pasti ya, dua sisi seperti dua sisi mata uang itu pasti ada yang seperti itu. Yang pastinya yang mensupport faktor yang dapat menyelesaikan juga membantu kelancaran itu pastinya tadi satu, adanya dukungan dari pemerintah. Yang kedua, peran serta masyarakat atau wali murid melalui komite sekolah itu juga membantu. Dan berikutnya adalah faktor pastinya program kebersihan seperti itu juga membutuhkan edukasi dan lain-lain. Ini faktor dari eksternal itu juga itu contohnya dari pihak itu kita minta bantuan untuk sosialisasi sehingga kita sebagai warga sekolah akan memiliki kesadaran, akan termotivasi untuk mensukseskan terutama program besar kita, yaitu sekolah kita tingkat provinsi. Jadi cukup banyak juga ya faktor yang mempermudah jenengan dalam menjalankan tersebut. Di antaranya adalah dukungan dari pimpinan, kemudian peran serta masyarakat, dan juga edukasi dari dinas lingkungan. Mungkin selama ini juga berarti jenengan itu berkomunikasi dengan juga. Kebetulan saya menjadi ketua tim Adiwiyata di sekolah, dan saya diberi mandat untuk selalu komunikasi dengan DLH. Jadi ada apa-apa kita kan selalu laporan, selalu diskusi, walaupun lewat dunia maya. Kemudian itu Pak Dur, yang terakhir ini biar tidak semakin lama karena tidak juga akan bekerja nantinya dari permasalahan yang sudah kita jenengan ceritakan tadi, panjang lebar ada tantangan, ada kemudahan, dan juga ada faktor-faktor juga yang jenengan laksanakan dalam pengambilan keputusan. Tentunya di sini juga namanya dilema etika, pasti ada beberapa faktor yang harus jenengan pertimbangkan juga dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ini Pak Dur, kata terakhir dari permasalahan itu yang jenengan dapat petik itu apa Pak Dur? Pastinya seperti yang kata pepatah itu, ada masalah pasti ada jawaban. Nah seperti itu juga sama, kita ada permasalahan itu, ada hambatan itu, ada tantangan itu. Kalau kita mau berusaha dengan tekad, dengan semangat, dan terus utamanya adalah komunikasi. Karena kita tuh kadang ini kurang komunikasi. Jadi sehingga program itu tidak dapat tidak berjalan karena tadi mungkin
teman kita atau warga sekolah kita ini belum mendapatkan info yang sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Sehingga itu tadi, jadi komunikasi kata kuncinya seperti itu. Jadi dengan apa namanya berarti adalah berkomunikasi gitu. Komunikasi, kita kalau komunikasinya ya pastinya kita sering kita diskusi bersama, kolaborasi gitu ya. kolaborasi, itu yang utama kan komunikasi, kolaborasi kuncinya. Saya anggap cukup apa namanya penjelasan dari Pak Dur. Di sini sangat apa namanya banyak juga hal-hal yang sudah jenengan petik dan juga hal-hal yang bisa sebagai saya selaku guru apa namanya yang masih panjang dalam proses apa namanya itu pembelajaran. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk Pak Dur dan saya juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman dari Pak Dur yang sudah menjelaskan. Jadi sebagai motor penggerak ya tentunya di SD saya ini juga sangat pengen seperti SD-nya Pak Dur menjadi SD Adiwiyata dan bisa apa namanya ya, bisa bermanfaat untuk warga sekolah, untuk anak-anak juga dan juga untuk menarik siswa supaya bersekolah di sekolah saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan juga minta maaf Pak Dur mengganggu waktu Pak Dur apa namanya sejenak, dan mudah-mudahan Pak Dur tetap semangat dalam menggerakkan apa namanya lingkungan di sekolah, utamanya dalam bidang sekolah Adiwiyata. Saya akhiri Pak Dur, sebelumnya saya sudah minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada saya. Saya sendiri juga mohon maaf. Terima kasih mau berkunjung ke tempat saya. Selamat, semoga CGP segera cepat selesai. Amin. Lancar. Sekian saya akhiri Pak Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dur. Nah, demikian tadi pemaparan video tentang demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang wawancara, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak guru hebat yang ada di Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.